warga, tolong dengarkan kami. Tolong stay di rumah. Jangan sampai nekat keluar rumah. Corona ini jangan terdampak di Indonesia ini tidak terlalu lama. Karena kalau memang lama, kita punya banyak karyawan, kita punya banyak yang dampaknya itu sangat ke sektor ekonomi di wilayah konveksi sangat terasa. Tolong dengarkan kami kepada masyarakat untuk mengikuti peraturan pemerintah agar tetap di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19. Kita sebagai UMKM juga kepengen COVID-19 selesai dan agar kita dan lainnya supaya beraktivitas kembali seperti semula. Saat pandemi virus COVID-19 masuk ke Indonesia, hari-hari menjadi tidak biasa bagi Hendro Rahmandani, seorang pengusaha konveksi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengurus usahanya, Hendro dan pengusaha konveksi lainnya kini menggerakkan komunitas untuk memerangi virus COVID-19. Sudah hampir 2 bulan, Hendro menggerakkan komunitas Bekasi Lawan COVID. Komunitas ini lahir dari pemikirannya ketika mencari cara untuk mempertahankan usaha konveksi yang terdampak pandemi. Ratusan masker kain dan hand sanitizer disiapkan oleh komunitas ini untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Kali ini, Pasar Bantar Gebang, Bekasi menjadi lokasi yang disasar. Karena dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hanya 5 orang saja yang diperbolehkan berkumpul, anggota lainnya menyebar ke titik lain. Pembagian masker kain gratis yang dilakukan bukan tanpa alasan. Hendro dan pengusaha konveksi di komunitas membuat masker kain awalnya untuk menyelamatkan aktivitas para karyawan yang sempat kebingungan karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan imbas dari pandemi yang berlangsung. Pengusaha konveksi akhirnya saling mengumpulkan bahan sisa yang dimiliki untuk memproduksi masker kain. Nah, ini awalnya itu yang pertama tadi kelangkaan masker, itu udah pasti. Yang kedua mahalnya masker, ya kan. Yang ketiga keoknya konveksi juga, Mas. Konveksi ini udah beberapa teman saya udah mulangin karyawan, ada yang disisain 1 seperti itu kan. Nah, di situasi-situasi ini apa nih yang bisa kita kerjain gitu kan. Kebetulan kita kan ada beberapa kalangan di Bekasi Lawan Covid itu, ada yang anak grafiti, ada yang sablon independen Bekasi, ada yang asosiasi konveksi. Itu mereka sepakat ngirim bahan sisa di konveksi masing-masing, cuman masuknya ke saya, nanti saya potong, habis dipotong itu disebar lagi ke konveksi. Yang penting pengamanan awalnya itu kan sebenarnya kan di teman-teman tukang jahit. Kalau teman-teman tukang jahit itu udah pergi, udah nggak ada sampai Juni, itu berat banget sebenarnya. Selama 3 hari dalam seminggu, komunitas Bekasi Lawan COVID setidaknya mampu membagikan ratusan masker gratis ke warga yang terpaksa harus tetap berada di luar. Pedagang pasar, pengemudi angkutan online, dan sopir angkutan umum menjadi target Hendro dan kawan-kawan. Oh ya, apa Pak? Masker? Oh boleh Pak. Pakai. Loh, ini masih ada masker nih. Masih ada deh. Cuma 1 doang. Dipakai dulu tapi ya, Pak. Pakai dulu. Pakai adanya pakai, langsung pakai. Dipakai dulu. Ini nggak apa-apa diambil kali Mas Hendra ya. Tapi yang ada dipakai dulu. Ya, buat cadangan. Nah.
Udah jadi kewajiban, kesian anaknya Pak, kalau keluar nggak pakai masker Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Kasih ya. Usaha konveksi Hendro dan kawan-kawannya telah terdampak sejak bulan Februari. Kesulitan bahan baku impor menjadi masalah awal bagi Hendro untuk melanjutkan aktivitas di konveksi. Tidak berhenti sampai di sana, hal ini berimbas pada penurunan omset karena aliran kas yang macet. Beberapa pesanan yang terlanjur dibuat urung dikirim selama masa pandemi. Sementara kebutuhan operasional konveksi tetap harus dibayar. Luar biasa banget kalau penurunan omset karena misalkan orderan kita itu dari Februari alhamdulillah sudah lumayan. Nah, di Februari lumayan ini harusnya kan cash flow berputar itu di akhir Februari kita sudah dapat cash flow perputaran uang. Entah dari DP sampai proses produksi sampai tingkatan pelunasan itu biasanya. Nah, sedangkan pasca corona ini masuk, ini cash flow macet. Jadi hitungannya sekarang bandingannya yang tadinya kita bisa bikin laporan keuangan per bulan dari order, sekarang kita bikin laporan keuangannya jadi 2 bulan, Mas. Kondisi ini bahkan sempat membuat karyawan khawatir. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan, berarti tidak akan ada upah yang didapat. Tidak bisa menunggu kondisi kembali normal, Hendro berusaha beradaptasi dalam kondisi pandemi. Pria 33 tahun ini lantas memutar otak dan mencetuskan ide membuat masker kain dari bahan-bahan sisa untuk menyelamatkan karyawannya. Seperti pepatah, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Tidak hanya menyelamatkan konveksi dan karyawan, masker kain yang diproduksi tak lantas dijual, melainkan dibagikan ke masyarakat. Sebenarnya yang kita pikirkan sebelum step ke warga ini karyawan kita masing-masing. Karena kalau beneran kalau mereka itu sampai beberapa kita ngobrol ya mereka ya yang tadi sedih lah misalkan nih dalam seminggu dia nggak ada kebutuhan keluarganya di sana ini seperti apa, makanya kita kita coba pikir ya udah deh step awal nih ngelarin persoalan di tingkatan kesejahteraan karyawan minimal yang tadi saya sebutkan 1.500 per piece untuk ongkos produksi gitu kan. Nah sisanya baru misalkan nih tiba-tiba hari ini ada yang pesan. Nah pesanan itu kita udah dapat kisaran 15.000 piece. Itu saya pecah, Mas. Bagaimana teman-teman konveksi juga dapat. Cuman tetap karena orderan masuk dari sini semua ngirim ke sini. Dari yang order ya, yang donasi juga ngirim ke sini seperti itu. Niat yang ikhlas tak berakhir sia-sia. Pembagian masker gratis yang dilakukan Hendro membawa berkah. Konveksinya kini dibanjiri pesanan masker kain dari lembaga sosial masyarakat dan beberapa perusahaan. Ribuan lembar masker dipesan dan Hendro membagikan pesanan itu ke rekanan konveksinya di komunitas. Tidak hanya masker gratis yang dibuat, konveksi kini juga disibukkan membuat masker kain 2 lapis sesuai pesanan. Pesanan ini setidaknya mengamankan kas Hendro untuk operasional karyawan dan konveksi hingga 2 bulan ke depan. Nah kalau yang ini dijual nih Mas, yang dijual ini berapa nih? Nah kalau yang ini yang kita jual, kalau misalkan harganya ini 4.250, kos produksi tetap 1.500, cuman kita nambah di bahan. Nyari bahan, nah nyari bahannya katanya susah. Nyari bahannya itu sekarang jadi kita order hari ini nggak bisa besok datang. Tetap 3 hari, iya tetap 3 hari seperti itu. Makanya jualnya ini pre-order atau berdasarkan pesanan ya. Pesanan yang masuk. Nggak bisa diecer atau? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau kita ini rata-rata memang kan sebenarnya ada beberapa lembaga yang mesan sekian ribu piece itu baru kita bikin. Boleh jalan. Makanya pengiriman pun parsial. Tak berhenti hanya di konveksi miliknya.
Hendro pun mengajak serta para pengusaha konveksi di komunitasnya untuk melakukan gerakan lawan COVID. Salah satunya Boni yang memiliki usaha konveksi di Kecamatan Duren Jaya, Bekasi. Konveksinya kini membuat pakaian alat pelindung diri atau APD. Meski belum dalam jumlah yang banyak, APD yang diproduksi dijual dengan harga yang tergolong murah. Jika ada sisa, APD akan didistribusikan gratis ke rumah sakit daerah yang membutuhkan. Kita sempat vakum tuh hampir 1 minggu gitu. 1 minggu kita off dulu. Ada orang jahit saya yang izin balik, dia bilang emang saya offin dulu gitu dalam situasi ini. Pas seminggu off, nggak lama kita ketemu dengan Bang Hendro, dia yang membuat Bekasi lawan COVID-19 gitu. Di situ kita terbentuk masker gratis gitu, sampai APD, sampai pikiran APD dengan komunitas kita yang anak sablon dan anak konveksi gitu. Wah lumayan tutupin. Seberapa banyak? Ya untuk ngebalikin modal kemarin sih udah cukup gitu, karena kita kemarin sampai sempat jual mesin gitu karena kondisi goyang, cuman perekonomian keluarga harus wajib store gitu, setiap seminggu sekali tuh store orang jahit kita ke kampung gitu. Jadi kita ngakalin, udah solusinya ya udah jual mesin gitu. Sekarang udah balik lagi kembali, udah normal. Jual masker dan APD sih terutama. Himpitan ekonomi yang terjadi selama masa pandemi bukanlah hal mudah untuk dilalui oleh Hendro dan rekanannya. Meski kondisi keuangan usaha konveksinya kini cenderung aman, namun para pengusaha ini tidak bisa memastikan berapa lama mereka mampu bertahan dengan pembuatan masker dan APD. Ancaman pasar yang kapan saja bisa digerus oleh konveksi merek besar menghantui perjalanan para pengusaha konveksi kecil ini. Baik Hendro maupun pengusaha lain hanya berharap agar pandemi segera usai dan mereka bisa kembali melanjutkan usaha mereka secara normal. Kita emang dasarnya emang punya konsep berbagi karena yang saya tahu adalah saya juga mengamalkan ajaran agama saya bahwa sebaik manusia adalah memberikan makanan gitu. Jadi kita ingin menjadi sebaik-baik manusia gitu. Dengan begitu sampai tahu insya Allah Allah akan menolong kita walaupun nggak saat sekarang ya pada nantinya gitu. Dampak pandemi COVID-19 berimbas pada semua sektor. Muhammad Wasroni, pria berusia 53 tahun yang berprofesi sebagai pedagang lontong sayur keliling. Melalui usahanya yang telah ada sejak 30 tahun lalu ini, ia menghidupi istri dan 3 orang anaknya di sebuah kontrakan sederhana yang terletak di kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Sejak bulan Maret, pendapatan usaha Wasroni berubah drastis. Pendapatan per hari yang biasanya didapat hingga Rp500.000 turun menjadi Rp110.000. Dampaknya berasa, dari modal 500 dapat 110.000. Normal itu bisa 50, 60 sampai 70. Porsi. Ya. Pas masa pandemi? Pas masa pandemi 15 porsi, 20 porsi. Saya khawatir sendiri itu kan. Kalau sampai ini berpanjang, sampai kapan akan hidup menghadapi COVID-19 ini yang luar biasa mengancam perekonomian orang-orang kecil terutama. Turunnya penjualan karena dampak pandemi tak jarang membuat dagangan Wasroni masih bersisa. Karena makanan yang ia jual tak bisa bertahan lama, Wasroni pun membagikannya secara gratis kepada orang-orang yang berada di jalanan. Seolah menjadi berkah, tak disangka apa yang ia lakukan ternyata viral dan menuai banyak dukungan dari media sosial. Wasroni kini disibukkan bersama anak dan istrinya menyiapkan puluhan bungkus lontong sayur untuk dibagikan secara gratis.
Pesanan datang dari donatur secara pribadi kepada Wasroni untuk terus melanjutkan apa yang telah ia lakukan. Aksi sosial terus dilanjutkan beriringan dengan usaha lontong sayur Wasroni yang akhirnya mampu bertahan. Bagi yang ingin berdonasi, Wasroni bahkan menurunkan harga jual lontongnya dari yang biasanya Rp12.000 menjadi Rp10.000 saja per porsi. Alhamdulillah masih cukup. Sejak saya membagikan itu, saya tidak mengerti, kan? Terus banyak orang simpati. Alhamdulillah saya terbantu oleh mereka yang membantu untuk memberikan, menitipkan donasi ini kepada saudara-saudara yang terdampak COVID-19. Semua proses masak dan membungkus dilakukan di rumahnya. Setelah semua disiapkan, Wasroni menyiapkan lontong sayur yang siap dibagikan ke gerobaknya. Lokasi pembagian dilakukan tidak jauh dari tempat ia biasa berjualan di sekitar Jalan Rasa Mala Raya, Jakarta Selatan. Target Wasroni adalah petugas kebersihan di jalanan, pedagang kaki lima, pengemudi online, dan pekerja lainnya yang ada di sekitar jalanan. Proses pembagian diatur sedemikian rupa dengan cara mendatangi target agar tidak terjadi kerumunan. Dengan dibantu tetangganya, Wasroni menempuh jarak yang tidak dekat untuk membagikan sekitar 80 bungkus lontong sayur setiap harinya. Siang hari, usai pembagian lontong sayur rampung, Wasroni biasanya mendatangi masjid di sekitar rumahnya untuk menyemprot ruangan masjid dengan cairan disinfektan. Cairan disinfektan dibeli dengan dana patungan bersama temannya. Alat penyemprot dan APD yang digunakan dipinjam dari organisasi kemasyarakatan yang diikuti oleh Wasroni. Bagi Wasroni, apa yang ia lakukan merupakan upaya kecil dari pelaku UMKM untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi. Wasroni tidak menargetkan sampai kapan aksinya harus dilakukan. Namun satu hal, sebagai pelaku UMKM yang juga terdampak kondisi saat ini, Wasroni berharap agar pandemi segera berakhir. Tidak dipungkiri, usaha kuliner menjadi salah satu sektor UMKM yang paling terdampak dalam kondisi saat ini. Semenjak penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta dan kota penyangga lain, kondisi semakin parah. Warung makan sepi karena masyarakat banyak yang enggan membeli makanan di luar. Alhasil, pengusaha warung makan dan kuliner banyak yang terpaksa mengencangkan ikat pinggang. Namun hal ini tidak berlaku bagi Sony Mahendra, pengusaha warung Tegal atau warteg di Jatiwaringin, Bekasi. Setiap hari, Sony bersama karyawannya di warteg membagikan nasi bungkus secara gratis untuk para pekerja di jalanan. Kita emang dasarnya emang punya konsep berbagi karena yang saya tahu adalah saya juga mengamalkan ajaran agama saya bahwa sebaik manusia adalah memberikan makanan gitu. Jadi kita ingin menjadi sebaik-baik manusia gitu. Dengan begitu siapa tahu insya Allah Allah akan menolong kita walaupun nggak saat sekarang ya pada nantinya gitu. Mulai dari sopir angkot, pengemudi ojek online dan pekerja jalanan lain mendatangi warteg milik Sony. Saat masuk, mereka dibiarkan memilih satu lauk dan satu sayur yang tersedia per hari. Warteg milik Sony membagikan 30 nasi bungkus termasuk yang dibagikan Sony ke pekerja jalanan lain bila masih ada stok yang tersisa. Alhamdulillah kalau misalnya dapat makan gratis ini ya pengeluaran yang tadinya sampai 50 sekarang paling 10.000 buat bensin doang gitu. Jadi makan udah dapat yang gratis gitu. Alhamdulillah Pak. Itu sangat ngebantu sekali. Masalahnya aturan kita makan 10-15 ribu di sini kan gratis. Lumayan untuk tambahan biaya di rumah. Kondisi sulit seperti saat ini tak membuat hati Sony Mahendra ciut untuk tetap berbagi.
konsep makanan gratis untuk pekerja jalanan sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemi virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Sebelumnya, warteg Sony membagikan makanan gratis setiap seminggu sekali. Kini Sony memutuskan untuk melakukannya setiap hari selama pandemi berlangsung. Warteg Sony sendiri mengalami penurunan omset hingga 50%. Kini, ia sangat mengandalkan pengiriman makanan melalui sistem online dengan variasi harga yang jauh lebih murah. Sekarang ini saya banyakin untuk berjualan lewat online ya. Di Instagram kita ada Warteg Beken, untuk kita memberikan kemudahan-kemudahan bagi yang konsumen untuk belanja ke kita. Mungkin bisa kita antarkan, kalau yang jaraknya lebih dekat gitu kan, bisa delivery gitu kan. Dan kita juga ada menjual paket-paket yang lebih murah, khususnya misalkan kayak ada paket sedekah 10.000 gitu kan. Jadi dengan harga 10.000 aja mereka bisa membeli makanan juga gitu. Jadi kita ada juga harga-harga seperti itu gitu. Ya salah strateginya itu, selain yang kita besarkan di online-nya kayak gitu. Selain berbagi, Sony bersama karyawannya kini juga harus fokus untuk mengurus wartegnya agar bisa bertahan selama masa pandemi. Sony meyakini akan ada hikmah dan berkah tersendiri dalam proses yang ia lalui saat ini bersama usahanya. Secara umum, pandemi virus COVID-19 sangat memukul kondisi perekonomian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Asosiasi UMKM di Indonesia mencatat hampir 80% industri UMKM di semua sektor terdampak penurunan omset selama masa pandemi berlangsung. Tidak terkecuali sektor kuliner dan manufaktur. Dari total yang terdampak, bahkan 60% diantaranya sudah menghentikan aktivitas, bahkan memulangkan para karyawannya. Asosiasi UMKM Indonesia menilai, jika pandemi ini terus berkepanjangan, seluruh sektor UMKM tak akan mampu bertahan. Apalagi, skema bantuan yang disiapkan pemerintah dinilai masih gamang dan belum menyentuh semua sasaran. Gugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada. Hal ini yang secara nyata menghantui pikiran para pengusaha UMKM seperti Hendro dan Wasroni. Mereka sempat mendengar dan bahkan mencari informasi bantuan yang disiapkan oleh pemerintah. Sayangnya, belum ada skema bantuan yang mereka terima selama masa pandemi di bulan Maret hingga April. Udah, yang pertama udah. Cuman ketika di website ya, websitenya itu ya hanya informasi aja. Kita nggak pernah punya akses harus lapor kemana gitu kan. Karena hampir kebanyakan dana UMKM ini kan justru masuk ke wilayah UMKM ekspor. Justru UMKM yang kecil kayak saya nih itu kurang ada sorotan, ada bantuan dari Pemda. Pemerintah tolong dengarkan kami. Saya sebagai masyarakat UMKM sangat mengharapkan bantuan pemerintah. Karena lihat situasi saat ini, mereka juga membutuhkan uluran tangan pemerintah. Memang kalau ada sulit diturunkan segera, gitu aja. Siasat yang harus dilakukan untuk mempertahankan usaha di tengah pandemi, entah sampai kapan bisa terus mereka pertahankan. Tidak banyak pelaku usaha yang tetap gigih melakukan aksi sosial sambil mempertahankan usaha mereka.
di tengah kondisi yang sulit. Hendro dan Wasroni hanyalah bagian kecil dari pelaku UMKM yang terdampak oleh wabah virus corona di Indonesia. Masih banyak pelaku usaha lain yang kini harus berjuang melawan sesuatu yang entah sampai kapan akan berakhir. Satu hal yang pasti, harapan agar wabah ini hilang dan aktivitas yang hilang bisa kembali normal jelas ada di benak semua pihak yang terdampak secara langsung.